Oke, kita ke nomor 6. Diketahui S adalah himpunan bilangan semua titik X, Y pada bidang kartesius dengan X, Y bilangan bulat. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 20 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 19. Banyak cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S adalah. Nah, di sini uniknya yang dipakai X sama Y-nya itu hanya bilangan bulat saja. Itu yang pertama yang harus dicermati. Yang kedua, X-nya itu terbatas sampai 20 saja, Y-nya antara 0 ya, antara 0 sampai 20. Yang mana 0 sama 20 juga dipakai ya karena ada sama dengannya. Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 sampai 19. Yang dipakai berarti mulai dari 0 sampai 19, yang mana itu bilangan bulat aja yang dipakai. Kemudian kita masuk ke catatannya. Dua titik P, A, B dan Q, C, D berbeda jika A itu tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Artinya apa? Ini tidak boleh kalau ini sama. Sama itu artinya gimana? Sama itu artinya ya A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, ini dihitung sama kalau kayak gini. Contohnya kayak gini. P-nya itu 2,4. Kemudian Q-nya juga 2,4. Nah, ini kan sama persis. Dua-duanya, baik P-nya sama baik X-nya sama Y-nya kan sama persis. Nah, ini nggak boleh. Oke. Nah, karena yang diminta itu berbeda jika ini minimal salah satu beda gitu ya, jika A tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Misalkan A sama dengan C dan tapi B tidak sama dengan D, boleh apa enggak? Boleh kayak gini. Oke. Contohnya kayak gini. Misalkan si A itu adalah titik P sama dengan 2,4. Q-nya misalkan 2,8. Nah, ini boleh. Oke. Meskipun X-nya sama, ya kan? X-nya sama-sama 2, Y-nya beda. Nah, ini boleh. Yang nggak boleh jika sama-sama persis kayak gini. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua ini, pasangan titik P, Q dan Q, P dianggap sama. Gitu ya. Jadi ini misalkan ada titik P itu 2,7, kemudian titik Q 4,1. Ini ya. Sama titik P itu sama dengan 4,1 dan Q 2,7. Nah, ini sama, dihitung 1 ini. Ini cuma dihitung 1. Oke, dianggap sama, ini kan dianggap sama, berarti ini cuma dihitung 1 gitu. Oke. Itu sekedar penjelasannya. Sekarang kita mulai. Yang penting adalah titik tengahnya ini. Nah, agar titik tengahnya itu berada di tengah, itu gimana? Supaya titik tengahnya itu terletak pada S, caranya seperti apa? Ingat, S-nya adalah bilangan bulat. Nah, jadi intinya supaya titik tengahnya juga bilangan bulat, itu caranya seperti apa? Kita catat aja soalnya. Yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 20, Y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 19. Supaya titik tengahnya hasilnya adalah bilangan bulat, berarti kan dua titik X-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, atau bisa disebut paritasnya harus sama. Oke. Kita misalkan aja ya, titik pertama itu adalah titik P, yang mana titiknya adalah A, B gini. Yang kedua adalah titik Q, di mana titik Q itu adalah C, D gini. Oke. Supaya X-nya memiliki titik tengah, berarti kan A sama C-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, gitu ya. Oke, kita tulis aja agar A ditambah C per 2 ya. Titik tengah kan dibagi 2. Nanti hasilnya bilangan bulat. Nah, berarti kan ini harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita tulis aja A genap, C juga genap. Kemungkinan kedua, A ganjil, C juga ganjil. Gitu ya.
Demikian pula dengan B sama D gitu ya. Nanti kan titik tengahnya kan dijumlahkan dibagi 2. Berarti B plus D dibagi 2 juga harus bulat gitu ya. Nah, supaya bulat ini B sama D langsung aja ya. BD harus sama-sama genap. Kemudian kemungkinan kedua BD harus sama-sama ganjil. BD harus sama-sama ganjil gitu. Oke, ini kita geser ke bawah aja. Oh ya, kita cari sekarang. Kita cari dulu ini banyaknya angka ini. Untuk yang X ya, X genapnya ada berapa? Kakak tulis di sini aja pakai warna ini supaya kelihatan beda. X genapnya kan ada 0 sampai 20 ya, diambil yang genap aja. Nanti ada 11. Kalau X ganjilnya itu ada 10. Kalau Y genapnya, Y genap kan 0 sampai 18 ya yang genap ya. Berarti ada 10 ya. Y ganjil ini juga sama ya, 10 juga. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita masuk ini. Yang pertama kan kemungkinan pertama kan AC kan bisa sama-sama genap. Nah, untuk A sama C genap, pasangannya kan B atau D gitu kan. Pasangannya BD. BD gimana? BD bisa genap, bisa ganjil. Oke, kita ambil yang genap aja dulu. Berarti BD genap. Artinya kan di sini kan X-nya yang genap, ini kan X genap gitu kan yang dipakai. Yang dipakai cuma X genap. Yang di sini yang dipakai cuma Y genap aja. Gitu. Sehingga kita tinggal nyari berapa pasangan dari X genap sama Y genap. Gitu kan. Setelah ketemu pasangannya, nah tinggal kita ambil, kita pilih ya, ada berapa pasang PQ gitu. Oke. Untuk A sama C genap, berarti yang dipakai X genap. Untuk X genap sendiri itu kan ada 11. Kemudian untuk BD-nya kita ambil yang genap juga. Yang genap kan ini ada 10. Sehingga akan diperoleh 11 kali 10, 110. Nah, ini berarti untuk X genap sama Y genap itu ada 110 pasangan. Dan dari sini kita ambil 2. Kita ambil 2 yaitu P sama Q gitu kan. Kita ilustrasikan di sini tadi. Nah, berarti 110 kita ambil 2. Dan ingat, tadi aturannya kan di sini tidak boleh sama kayak gini. Nah, kayak gini kan dihitung 1 kan. Nah, sehingga karena kayak gini dihitung 1, artinya kan kita harus pakai kombinasi. Artinya susunan tidak diperhatikan, gitu kan? Nah, sehingga ada berapa banyak cara memilih P sama Q, ya 110 C 2. Nah, ini kalau dihitung nanti dapatnya 5995. Gini. Ini kasus yang pertama. Kemungkinan kedua, kita kan bisa pakai A sama C itu genap atau X-nya itu genap. X genap gini ya. Y-nya ganjil. Ini tinggal dikali ya. Berarti B sama D ganjil. Kan nggak masalah. X-nya genap, Y-nya ganjil. Yang penting sama-sama ini. X-nya sama-sama genap, Y-nya juga sama-sama ganjil gitu ya. Y-nya ganjil, Y ganjil. Nah, ini nggak masalah ya. Karena X-nya kan sudah sama-sama genap. Ya kan? X-nya A sama C sama-sama genap. Nah, Y-nya ganjil nggak masalah. Yang penting Y-nya ini sama-sama ganjil gitu. Y sama Y ganjil. X sama X-nya genap gitu ya. Nggak bingung ya. Kakak juga bingung menjelaskannya. Oke, sekarang kita lanjutin. Untuk A sama C genap. Nah, ada berapa cara? Tetap 11 ya. B sama D-nya ganjil. Nah, ada 10 cara sehingga dapatnya 110.
berarti ini 110 C2 ya, banyaknya cara memilih, sehingga diperoleh juga sama 5995. Atau gini aja kalau bingung untuk yang genap ganjil, misalkan X-nya kepilih, ini kan ada P sama Q ya, P sama Q kayak gini, kemudian P-nya untuk X-nya harus sama-sama genap, misalkan 2 sama 4. Nah, Y-nya sama-sama ganjil, misalkan 1 sama 3. Nah, titik tengahnya kan jelas. Nah, ini berapa ini yang sini ini? 2 tambah 4 kan 6, bagi 2 kan 3. Yang sini 1 tambah 3, 4, bagi 2 ya 2 gitu kan, 3,2. Nah, artinya nggak ada masalah kalau X-nya genap, Y-nya ganjil, asalkan pasangannya nanti juga genap ganjil gitu. Oke, kita lanjutin. Sekarang kemungkinan ketiga yang kita pakai adalah AC-nya pakai yang ganjil, AC ganjil, kemudian BD-nya genap. Nah, ini berarti X ganjil, yang sini Y genap. Ini tinggal dihitung ya. X ganjilnya ada 10, Y ganjil Y genapnya ada 10 juga. 10 kali 10 100, dapatnya 100 C2. Ini tinggal dihitung, dapatnya 4950 ya. Kemungkinan keempat atau terakhir ya, AC ganjil, ini untuk X-nya ganjil gitu kan artinya. Kemudian BD ini kali ya, BD-nya ganjil, BD-nya ganjil juga ya, atau Y ganjil gitu ya. Nah, sehingga ini dapatnya ya X ganjil tadi kan ada 10 cara, Y ganjil ada 10 cara juga, sehingga dapatnya 100. Sehingga banyaknya cara memilih PQ. Nah, 100 ini tadi kan 100 titik gitu kan. Kemudian kita ambil 2, P sama Q gitu kan. Yang mana susunan tidak diperhatikan ya tadi kakak sudah jelasin ya. Sehingga dapatnya ya 100 C2. Dapatnya 4950. Sehingga ini hasilnya tinggal di total. Nanti kalau ini dijumlahkan dapatnya 21890. Sehingga jawaban dari soal ini ya ini 21890.